Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam ini. Kami bersyukur buat cinta-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu, yang melembutkan setiap kami, yang merenungkan hati kami. Biar hati kami siap untuk firman-Mu. Biar setiap firman-Mu yang ditaburkan di hati kami itu boleh hidup, boleh tumbuh dan berbuah. Kami percaya firman-Mu akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang ada di tempat ini. Biar sukacita surga ada di dalam hati kami. Biar hati kami bersukacita karena Tuhan, karena Engkau nyata atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Haleluya, diberkati Tuhan semuanya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Matius 5. Ayat yang pertama. Ini adalah tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit, yaitu ucapan bahagia. Amin. Kita harus menjadi orang yang berbahagia, karena bahagia itu adalah kunci kita mendapatkan sukacita dari surga. Amin. Kalau hidup kita bahagia, maka segala beban hidup kita ini rasanya enak. Hanya orang yang bersukacita yang bebannya itu ringan. Amin. Makanya firman Tuhan berkata apa? Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, karena bebanku pun ringan. Amin. Kalau kita punya beban apapun, datang pada Tuhan. Amin. Mari kita baca. Akan saya bacakan ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Ingat ya, ini yang miskin di hadapan Allah, bukan miskin di hadapan dunia. Jadi ukurannya adalah ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Amin. Bukan berarti kita harus hidup miskin. Amin. Gak punya duit, gak punya uang, gak kerja, enggak. Maksudnya di sini adalah orang yang menganggap dirinya itu tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Ketika kita merasa bahwa kita ini miskin di hadapan Tuhan, kita tidak sanggup melakukan apa-apa, kita tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan, maka itu dikatakan itulah yang akan punya kerajaan. Karena kalau kita miskin di hadapan Tuhan, kita akan mencari segala sesuatu yang dari Tuhan. Kita akan berdoa supaya Tuhan memberkati hidup kita. Tapi kalau kita sudah merasa kaya di hadapan Tuhan, kita nggak akan datang kepada Tuhan. Kita akan malas-malasan. Amin. Tapi kalau kita merasa bahwa kita ini miskin di hadapan Tuhan, maka kita akan mencari Tuhan supaya Tuhan memberkati hidup kita, supaya Tuhan mengubahkan hidup kita. Amin. Maka dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Amin. Kemudian yang kedua, yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan
dihibur. Hanya orang yang berduka cita yang akan mendapat penghiburan. Karena mana mungkin kita menghibur orang yang bersuka cita, amen. Hanya orang yang sedang amen. Hanya orang yang sedang mengalami duka cita, itulah yang kita hibur. Nggak mungkin kan ada orang yang sedang pesta kita hibur, ya. Ada orang yang sedang bahagia kita hibur. Hanya orang yang berduka cita, itulah yang akan dihibur. Demikian juga kita. Kalau kita merasa butuhkan Tuhan, ya, perlukan Tuhan, kita akan mendapatkan penghiburan oleh Roh Kudus. Amin. Kita hanya menginginkan sesuatu yang dari Tuhan. Kita berduka cita karena ketidakbenaran. Kita berduka cita karena dosa. Kita berduka cita karena kita melakukan hal yang melanggar di hadapan Tuhan. Itu kita akan dapat penghiburan. Amin. Kita berduka cita ketika kita sudah tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu berarti kita menyadari bahwa kita ini membutuhkan Tuhan. Maka dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kemudian ayat kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Orang yang lemah lembut adalah orang yang akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak mudah. Kalau sesuatu yang lembut kira-kira mudah tergores enggak? Enggak lah, ya, amin. Orang yang lembut itu ketika diantem, istilahnya kayak ketika sesuatu yang lembut ya, dipukul itu dia akan mantul. Seperti itu. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Contohnya gini aja. Coba kalau kita ini orang yang mudah cekcok, mudah cekcok sama orang, mudah berantem, mudah bertengkar. Kira-kira kita akan punya banyak teman nggak? Kita akan ditinggalkan teman-teman kita, amin. Orang-orang akan menjauh kita. Kenapa? Lah, buat apa berteman dengan dia? Paling nanti intinya ribut, amin. Itulah gambarannya orang yang memiliki bumi. Tapi kalau kita yang bergaul dengan lemah lembut, ada orang yang mungkin merendahkan kita atau menganggap kita, tapi kita biasa saja, kita nggak terlalu hiraukan, kita tidak peduli, istilahnya tidak terpengaruh oleh keadaan, amin. Maka kita akan mudah mempunyai banyak teman, mempunyai banyak saudara, amin. Orang yang lemah lembut adalah orang yang mau menerima teguran, menerima kritikan, menerima perkataan-perkataan apapun. Kenapa? Orang yang lemah lembut akan mengerti bahwa segala sesuatu, entah itu yang tidak baik, entah itu yang baik, yang datang kepada dia, itu adalah untuk membentuk hidupnya. Amin. Maka di sini adalah orang yang lemah lembut itu adalah orang yang memiliki. Ayub adalah orang yang lemah lembut. Bahkan ketika saudara-saudaranya mencaci dia, merendahkan dia, bahkan disuruh kutukilah Allahmu, ya, dia berpegang pada firman Tuhan, amin. Berpegang pada Tuhan. Dia tidak terpengaruh oleh apapun, oleh situasi apa. Yusuf, orang yang lemah lembut. Kenapa saya katakan orang yang lemah lembut? Dia dibuang di sumur yang kering, dijual menjadi budak, difitnah masuk penjara, tapi dia tidak punya dendam, tidak punya amarah. Maka sama saudara-saudaranya dia tidak punya dendam apapun, sehingga Tuhan mengangkat dia menjadi tangan kanan Fir'aun. Amin. Kenapa? Karena dia mempunyai hati yang lembut, orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut
Dia tidak akan mudah sakit hati, tidak akan mudah kecewa, dan juga tidak akan mudah untuk menyerang. Amin. Walaupun dia diserang, orang yang lemah lembut akan berpikir panjang segala sesuatu. Maka dikatakan orang yang lemah lembut, mereka akan memiliki bumi. Ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang selalu mendapatkan firman Tuhan, orang yang selalu merindukan segala sesuatu yang dari Tuhan, itu yang akan dipuaskan. Kalau kita ingin selalu, aku pengen sesuatu semua yang dari Tuhan. Aku pengen baca firman, aku pengen merenungkan firman, aku pengen menyembah Tuhan, aku pengen doa, ingin segala sesuatu yang dari Tuhan. Itulah yang akan dipuaskan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang enggak ini? Mereka mencari kepuasan di luar. Amin. Coba kalau kita benar-benar bersekutu dengan Tuhan, ya, menyembah Tuhan ketika ibadah sungguh-sungguh, saya percaya hati kita akan dipuaskan. Kita sudah tidak menginginkan sesuatu yang lain. Kita sudah tidak mendambakan sesuatu yang lain. Kita hanya ingin Tuhan dan ingin Tuhan. Amin. Maka dikatakan bahwa orang yang lapar akan kebenaran dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Dan kepuasan ini bukan seperti kepuasan yang dunia berikan. Maka itu kita harus benar-benar minta supaya kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena ketika kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita akan mengerti bahwa apa arti yang sebenarnya dipuaskan. Kemudian ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang hatinya dipenuhi kemurahan akan memperoleh kemurahan. Tapi kalau orang yang hatinya penuh dengan perhitungan, dia pun ya akan mendapati adalah hati yang orang lain yang penuh perhitungan. Amin. Orang yang murah hati, dia akan mengerjakan sesuatu tanpa pikir-pikir apa untungnya, apa ruginya. Amin. Pokok bagian dia adalah memberi, bagian dia adalah menabur, karena dia tahu bahwa apa yang ditabur itu akan yang dituai. Kalau kita tahu bahwa kemurahan yang kita kerjakan itu bukan kita kerjakan untuk orang yang kita beri kemurahan, tapi sebenarnya ketika kita memberi kemurahan kepada orang lain, kita memiliki hati yang penuh dengan kemurahan, itu sebenarnya kita sedang mengerjakan untuk diri kita sendiri. Amin. Kita sedang melakukan segala sesuatu untuk diri kita. Orang yang murah hati akan mendapat kemurahan. Kemanapun orang yang murah hati, tidak akan pernah kemurahan itu berpanjat dari hidup. Maka dari itu milikilah kemurahan hati. Memberi, mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati, dengan tulus hati, dengan ikhlas. Apalagi kita mengerjakan segala perkara untuk Tuhan, maka kita juga harus sepenuh hati. Amin. Kemudian ayat 8, berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hanya orang yang suci hatinya yang akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan dinyatakan di dalam hidupnya. Melihat kemuliaan di Tuhan dinyatakan di hidupnya. Melihat janji Tuhan digenapi di dalam hidupnya. Jangan ada noda di dalam hati kita. Amin. Karena kalau ada noda, ada noda di hati kita, kita nggak akan melihat Tuhan. Tapi orang yang punya hati yang suci hatinya, dia akan melihat Tuhan. Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam hidup. Tuhan menyatakan hadiratnya
Tuhan menyatakan kebaikannya. Kemudian ayat selanjutnya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Seringkali kita mendengar ya, ada mungkin kalau ada orang Kristen ya, orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan terus melakukan hal-hal yang tidak benar, sering kita mendengar, anak Tuhan kok kayak gitu ya. Apalagi kita yang sering bertengkar, sering berkelahi, sering cekcok ya, kita akan dinilai, anak Tuhan kok kayak gitu. Aneh. Kenapa? Tuhan sudah memberi contoh di dalam hidup kita. Dia sebagai anak Allah, dia membawa damai. Dengan cara apa? Dia telah memperdamaikan kita dengan Tuhan oleh darahnya. Ketika dia mati di kayu salib, darahnya tercurah di Kalvari untuk menebus setiap dosa kita, dan dia memperdamaikan kita oleh darahnya dengan Tuhan. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Karena hidup kita sudah diperdamaikan oleh darah Yesus. Jadi setiap kita orang-orang percaya adalah anak-anak Allah. Dan Tuhan ingin supaya kita ini membawa damai. Orang yang membawa damai itu memang tidak boleh menang sendiri. Amin. Kalau orang yang menang sendiri, itu namanya orang yang nggak bawa damai. Dia hanya memuaskan nafsu. Beberapa waktu yang lalu saya lihat video kayaknya di grup WA keluarga Allah atau apa ya. Yang paling jauh apa? Pernah lihat video itu? Yang terjauh di dalam hidup kita apa? Masa lalu ya. Masa lalu itu adalah yang terjauh. Kenapa? Karena kita apapun namanya kita nggak akan bisa kembali kepada masa lalu. Kemudian yang paling besar apa di dalam hidup kita? Nafsu. Amin. Nafsu itu adalah yang paling besar. Orang kalau sudah punya nafsu besar, keinginan yang kuat, apapun dia akan lakukan. Supaya apa? Supaya puas nafsu itu. Amin. Maka nafsu itu adalah hal yang paling besar dalam hidup kita yang harus kita takutkan. Kain, ketika dia melihat Habil persembahannya diterima dan dia iri sama Habil, kemudian timbul ada nafsu yang besar untuk apa? Untuk membunuh Habil. Sampai Tuhan berkata bahwa tidakkah kau berseri-seri, dosa sudah mengintip di depan itu. Amin. Tapi Kain tidak mampu mengendalikan nafsunya. Akhirnya apa? Dia membunuh Habil. Dan seringkali kita jatuh. Kenapa? Karena nafsu. Nafsu kita yang besar. Kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita, sehingga kita mudah jatuh. Dan orang yang membawa damai, dia harus mengendalikan nafsunya di dalam hidup. Semua orang punya nafsu. Kita punya nafsu, ya. Pendeta punya nafsu, hamba Tuhan punya nafsu. Tapi yang utama bagaimana kita mengendalikan diri. Maka buah roh itu yang terakhir apa sih? Pengendalian diri. Pengendalian diri ini dibentuk adalah ketika kita mengalami suatu keadaan yang tidak enak, mengalami suatu keadaan yang tidak nyaman, reaksi kita terhadap suatu persoalan. Kalau kita bisa mengendalikan diri, maka kita bisa menguasai nafsu kita, dan kita akan bisa membawa damai. Amin.
Karena nafsu itu adalah kedagingan, dan daging itu harus diremukkan. Daging itu harus mati supaya roh di dalam hidup kita ini hidup. Kemudian ayat selanjutnya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kita harus siap dianiaya kebenaran. Siapkah saudara ditolak orang karena saudara adalah seorang Kristen? Amin. Siapkah saudara ditolak, enggak diajak teman, atau enggak dapat apa pekerjaan karena saudara seorang Kristen? Itu adalah aniaya karena kebenaran. Jangan malu banget mengakui bahwa saudara pengikut Kristus. Amin. Jangan malu saudara mengakui bahwa saudara adalah orang Kristen. Karena ketika kita dianiaya oleh karena kebenaran, maka kita ini adalah orang-orang yang punya kerajaan surga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Amin. Jadi kita harus berbahagia. Tapi alasannya hanya karena Tuhan, ya, bukan karena kesalahan kita, dosa kita, amin, emosi kita, amarah kita. Tapi pun kalau kita dianiaya karena kita melakukan kesalahan, kita juga harus bersyukur, amin, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki, karena itu adalah kesia-siaan, tidak ada faedahnya. Saudara mau mempertahankan kebenaran dengan berdebat, nggak akan bisa, amin. Kebenaran itu masuk. Tahu nggak saudara-saudara bahwa kenapa kok Injil itu bisa sampai ke seluruh dunia? Kenapa keselamatan itu sampai ke seluruh dunia, sampai ke ujung dunia? Itu karena daging yang diremukkan, amin. Itu karena kematian, itu karena aniaya. Dan aniaya itu Tuhan izinkan untuk membentuk setiap kita untuk sungguh-sungguh. Saya percaya kalau tanpa aniaya, mungkin kekristenan tidak akan sampai saat ini. Tapi karena aniaya, maka kekristenan sampai pada kita. Coba bayangkan, ketika gambarannya gini, orang yang semakin dianiaya itu akan ketika punya keyakinan yang kuat, dia akan mempertahankan keyakinan itu. Amin. Dia akan berjuang, berdoa, dan sungguh-sungguh. Tapi kalau nggak ada aniaya, anak-anak Tuhan itu akhirnya apa? Santai. Akhirnya gereja Tuhan santai. Yang dipersoalkan hanya soal pengajaran yang satu A, hamba Tuhan yang A berbeda dengan hamba Tuhan yang B, nah, kemudian berbeda dengan hamba Tuhan yang C, ya. Karena apa? Nggak ada aniaya, akhirnya apa? Saling ribut. Saya gambarkan di dalam beberapa hari ini saya nonton film itu tuh Rinolan. Tapi saya mau belajar tentang sejarah. Waktu Majapahit, ya ini ceritanya ya. Waktu Majapahit itu menyerang Kediri, kerajaan Kediri, mereka bersatu, ya, saling membahu untuk apa? Untuk merebut kekuasaan Kediri, dan akhirnya jadilah kerajaan Majapahit dan berdiri.
Tetapi setelah kerajaan Majapahit berdiri, apa yang terjadi? Akhirnya terjadi perang sendiri-sendiri. Kenapa? Prajurit biasanya perang dan nggak ada peperangan, akhirnya apa? Perang sendiri-sendiri. Yang satu pengen yang jadi perdana menterinya, yang satu pengen jadi patenya, yang satu pengen jadi seperti ini. Amin. Demikian juga gereja, kalau nggak ada aniaya, akhirnya nanti gelut sendiri. Oke, Tuhan izinkan aniaya itu terjadi di dalam hidup kita, terjadi atas gereja-gereja Tuhan. Aniaya terjadi dari sejak Yesus ya mati di kayu salib sampai sekarang. Supaya apa? Supaya itu memurnikan kita semua. Amin. Supaya itu memurnikan iman kita. Benar gak kita ini ikut Tuhan? Benar gak kita siap mempertahankan iman kita walaupun kita dianiaya? Maka dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kita harus berbahagia. Gereja ini pernah difitnah orang, tapi saya mengatakan bahwa sama Pak Ferry, kita bersyukur Pak. Berarti Tuhan itu hidup di tengah-tengah kita. Walaupun kita difitnah, walaupun kita diomongi, Pak Ferry sering difitnah orang, ya katanya terima duit padahal nggak terima duit, ya. Tapi itu menandakan bahwa di dalam hidup kita ada kebenaran. Dan Tuhan izinkan, Tuhan pakai orang membentuk hidup kita. Tuhan pakai orang berdosa membentuk hidup kita. Tuhan pakai orang jahat untuk membentuk hidup kita, untuk hidup kita semakin baik dan semakin baik, semakin baik di dalam Tuhan. Amin. Jadi berbahagialah kalau kita ini dianiaya karena kebenaran, karena Tuhan sedang membentuk iman kita. Tuhan sedang menumbuhkan iman kita. Kemudian ayat terakhir, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Jadi kita harus bersukacita dan bergembira sebagai orang yang percaya, walaupun kita hidup di dalam aniaya, walaupun mungkin orang memfitnah kita, merendahkan kita, tapi kita harus bersukacita dan bergembira, karena kita punya upah yang besar di surga, yaitu keselamatan. Dan kita semua akan memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Mari kita tutup firman. Mari kita renungkan sejenak firman Tuhan. Selidiki hati kita. Apakah kita berbahagia hari ini? Apa yang membuat kita tidak bahagia hari ini? Apakah saudara punya teman yang mengalami istighfar? Apakah saudara melakukan kesalahan sehingga saudara dianiaya orang lain? Berbahagialah. Minta hati yang dilembutkan, hati yang diremukkan, karena orang yang memiliki kelembutan hati, mereka akan memiliki. Minta hati kita disucikan,
Mari kita melihat Tuhan, karena sesungguhnya tujuan hidup kita adalah untuk melihat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bagi firman-Mu. Kami bersyukur untuk kami berbahagia dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Ajar kami berbahagia dan bersuka cita karena Engkau, bukan karena keadaan hidup kami. Tapi biar kami berbahagia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Syukur apa kata-kata. Mau selalu bersyukur Tuhan. Saya dan jemaat Tuhan berdiri. Syukur apa kata-kata. Syukur apa selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Yesus, Allah yang setia. Haleluya, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi, ku selalu bersyukur,